Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hudan, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 37 Purworejo, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 37 Purworejo, terima kasih kami aturkan pada Bapak Ibu semua yang telah berkenan untuk menyempatkan waktunya pada acara siang hari ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 yang insya Allah akan berlangsung 1 jam sampai 2 jam ke depan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Sudiarsono MMPD. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada saat ini kita dapat bermuajah di ruang ini dalam keadaan sehat dan selamat. Salam salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul kiamat mendatang. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu berada di ruang ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh salah satu rekan kita dalam program calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Muhammad Hasim SPD. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Hasim SPD dari awal hingga purna nanti dapat berlangsung dengan baik, dan Bapak Ibu sekali lagi dapat memahami apa yang disampaikan terkait dengan program Pak Hasim selaku CGP Angkatan 11 melalui budaya positif ini. Silakan nanti dicermati satu persatu dan kita saling mensupport untuk kelancaran, kesuksesan, bahkan keberhasilan Bapak Muhammad Hasim SPD hingga akhirnya nanti dapat meraih predikat sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasim SPD nanti bisa Bapak Ibu tiru dan kembangkan melalui pembelajaran mata pelajaran di kelas masing-masing, sehingga di sekolah kita betul-betul budaya positif ini tidak hanya menjadi suatu tekad dan semangat, bahkan slogan semata, tapi juga dapat kita terima, kita aplikasikan, dan betul-betul menjadi sesuatu yang membudaya. Mudah-mudahan langkah kita semua senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sukses ke depan akan selalu kita raih melalui SMP Negeri 37 Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sudahi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami
sampaikan kepada Bapak-Bapak. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Bisa minta tolong. Bapak Ibu semuanya, kita akan mulai dari paradigma belajar. Sebelum kita masuk ke poin utamanya, bahwa di sekolah diibaratkan tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan iklim yang baik di lingkungan yang positif untuk menumbuhkan karakter siswa. Ini merupakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sehingga paradigma belajar ini perlu kita lakukan untuk menciptakan iklim yang baik, sehingga pembelajaran merasa menyenangkan, aman, nyaman, dan lain-lain. Untuk mencapai iklim positif tersebut, maka diperlukan satu, warga sekolah yang saling mendukung. Nah, kira-kira di tempat kita sudah apa belum, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang kedua, saling belajar satu sama lain, baik guru maupun murid. Dalam hal ini kami kalau belajar pakai istilah murid, tidak pakai siswa. Jadi nanti saya akan menggunakan istilah murid. Yang ketiga, saling bekerja sama. Siapa yang bekerja sama? Semua warga sekolah. Yang keempat, saling tolong menolong dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dan yang kelima, saling berkomunikasi dengan baik. Nah, sehingga paradigma belajar ini akan terus berlangsung selama-lamanya. Tidak terlepas di dalam kelas saja, tetapi semua rangkaian kegiatan yang ada di sekolah, baik itu perencanaan, pelaksanaan, maupun sampai dengan evaluasinya. Nah, sehingga muncullah alur budaya positif. Nah, dari mulainya kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh murid-murid kita setiap hari di kelas, di lapangan, ketika jam istirahat, di kantin, dimanapun posisi mereka, sehingga budaya karakter pun akan terbentuk, karakter yang baik juga tentunya. Nah, ketika karakter anak sudah mulai melekat jelas dan terbentuk, maka budaya positif ini akan saling mempengaruhi dari masing-masing murid. Oh, ternyata teman saya seperti itu, saya akan menirunya. Harapannya begitu. Nah, apa latar belakang dari budaya positif ini? Ini menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan karena sekolah merupakan bagian dari tri pusat pendidikan, di mana sebagai tumbuh berkembangnya karakter siswa, salah satunya adalah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan kedisiplinan yang berasal dari motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya sendiri, sehingga anak menjadi pribadi yang lebih berkarakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Dan nanti kita akan membahasnya satu persatu secara mendetail. Nah, kita sering mendengar istilah ini,
yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya manungkarsa turburi handayani. Apa itu? Ada yang tahu apa itu? Di depan memberi contoh. Di depan memberi contoh, di tengah apa? Memotivasi. Ya, ini dia. Menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri teladan. Ya kan? Ini di mana? Di depan. Nah, ketika di tengah, menjadi seorang pemimpin yang harus mampu memberikan semangat baik ke sesama guru maupun ke murid. Dan yang ketiga, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ini kembali lagi semangat lagi. Mirip-mirip ya, di tengah dan di belakang mirip. Ada semangatnya. Jadi memang semangat ini diperlukan dalam berbudaya positif. Selanjutnya, filosofi Ki Hajar Dewantara ini disampaikan pendidik diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena nanti murid-murid kita ini akan pada saatnya nanti akan terjun ke masyarakat, sehingga kita hanya memastikan bahwa anak-anak kita, murid-murid kita ini tetap bahagia pada saatnya nanti. Nah, untuk mencapai itu, maka kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Bisa jadi karakter anak di sini berbeda dengan di tempat rumah saya, mungkin berbeda dengan di tempat rumah bapak ibu semua. Nah, kita akan mendidik anak berdasarkan kodrat alamnya, bukan kodrat alam kita, ya. Dan berdasarkan kodrat zamannya, yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dalam memerdekakan anak, kita menggunakan proses menuntun, di mana anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai among dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang among dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya sendiri dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakternya yang mencerminkan sebagai seorang peserta didik dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan yang dimilikinya. Nah, kita juga mengerti bahwa setiap murid itu memiliki 5 kebutuhan dasar sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan akan makanan. Maka kita di sekolah ada jam istirahat untuk berhenti sejenak makan dan minum. Yang kedua adalah penguasaan atau kekuasaan, di mana kebutuhan dasar anak terkadang ingin menguasai teman-temannya, gitu. Ingin jadi ketua kelas semua mungkin ya. Dan yang ketiga adanya kasih sayang atau rasa diterima. Anak juga membutuhkan itu di dalam kelas. Bagaimana anak bisa mendapatkan hak yang sama di dalam kelas. Yang keempat adanya kesenangan, senang musik ikan cani mungkin.
senang guyonan karo kancane. Yang kelima adalah kebutuhan dasar kebebasan. Anak-anak terkadang juga ingin bebas sesuai dengan ide kreasinya masing-masing. Wah, maka kita sebagai guru juga menyesuaikan kebutuhan dasar murid dari kelima aspek ini, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nah, dari lima kebutuhan dasar manusia ini, maka kita akan menerapkan disiplin positif pada anak. Kita belum masuk ke budaya positif ya, kita ke disiplin positifnya terlebih dahulu, di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya begitu kan ya? Ketika orang patuh itu dikatakan sudah disiplin. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Kata disiplin jika dibawa dalam kegiatan pelajaran, maka yang terbayang adalah murid patuh kepada tata aturan sekolah, maka akan mendapatkan hukuman. Nah, mari kita jawab bersama-sama dengan kompak Bapak Ibu biar tidak gantung. Yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju bukan Pak? Ngomong? Tidak. Iya, tidak setuju. Kenapa? Tidak. Kenapa tidak setuju? Kalau menurut saya ya, kalau hukuman mungkin bisa diganti dengan kesepakatan. Jadi yang namanya menghukum, karena orang dulu sekarang sebenarnya bukan menghukum ya, tapi apa ya namanya, bahwa siswa itu menemukan kesalahannya itu apa. Jadi kita membimbing siswa menemukan anak itu, dia itu tahu tidak salahnya itu gimana dan cara dia memperbaikinya seperti apa. Jadi apalagi sekarang hukuman fisik ya, hukuman fisik itu apalagi kalau di kurikulum merdeka itu kan tidak mengenal yang namanya hukuman fisik. Mungkin itu Pak. Karena yang tercipta malah akan rasa dendam si anak pada si gurunya. Menurut saya tuh ya. Oke. Mungkin kalau guru yang lain mungkin pendapatnya. Iya, jawabannya bagus. Ada yang lagi menambahkan? Ibu? Tidak? Oke. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ketika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, bisa betul, bisa tidak, gitu aja. Gitu, tergantung anaknya, gitu. Apa yang diperbuat oleh si murid itu, gitu. Terlalu melanggar, terlalu parah atau tidak, gitu ya. Melanggar norma atau tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Dengan cara membaca atau membersihkan halaman sekolah. Umpamanya apa ya? Ada pelajaran apa? Yang biasanya apa? Setelah datang sekolah, hukumannya membaca buku dan membersihkan halaman sekolah. Ini bisa meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, kenapa? Kenapa setuju? Karena bersihkan mendidik. Mendidik. Membudayakan budaya bersih budaya. Iya. Itu budaya membaca. Membudaya membaca dan membudaya kebersihan. Ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita kasih hadiah tiap hari. Setuju apa tidak setuju? Tiap hari tidak ada. Ya kan kita ngajarnya di beda-beda kelas. Mungkin kelas ini besok hari kan lainnya. Tapi tiap hari kita memberikan penghargaan kepada murid. Setuju apa tidak setuju? Kalau bisa terima kasih penghargaan. Tidak sempat
Tidak setuju. Ya, kenapa tidak setuju? Terlalu memanjakan. Bukan karena mahalnya ya. Karena apa, Pak? Karena anak tidak tahu gunanya apa dia belajar. Jadi tugas bulan sebenarnya memaksimalkan si anak itu, dia itu belajar dapat nilai tinggi itu bukan karena kalau terbiasa mendapatkan penghargaan, dia akan menganggap bahwa dia bisa berilmu kalau dia dapat reward. Kalau nggak ada rewardnya nanti dia ada males. Tapi bagaimana cara kita memberikan pada anak bahwa kamu tuh belajar ini penting loh, masa depanmu nanti seperti ini. Itu menurut saya. Jadi mengajar pada murid bahwa pentingnya di materi itu apa, dia kelaknya itu bisa jadi apa kalau kamu sergap di materi itu gitu mungkin. Ini loh Pak. Oke, jawabannya bagus sekali. Ada yang ingin menambah? Motivasi intrinsik dari diri seseorang itu biasanya jauh dipertanyakan. Nah, kalau penghargaan kan dia justru malah menjadi motivasi ekstrinsiknya itu cenderung tidak ditanyakan. Oke. Ya, semakin lengkap. Ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Oke, kita lanjut ya. Nah, dari pertanyaan itu, maka kita akan menggali nilai-nilai kebajikan pada diri murid yang bersifat universal atau menyeluruh. Di mana nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, bahkan latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan, seperti yang tadi disampaikan itu oleh Bu Gerwin. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin disampaikan oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita semua sudah hafal mungkin ya, sering kita lakukan proyek P5-nya, yaitu beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, dalam mewujudkan profil pemuda Pancasila perlu penanaman dengan pembiasaan, salah satunya dengan disiplin positif. Nah, tadi juga saya coba disinggung ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kita akan masuk ke sana. Dalam penanaman disiplin positif diperlukan motivasi yang intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Salah satunya dengan adanya kesepakatan kelas. Nah, kelas kita sudah ada kesepakatannya atau belum nih Bapak Ibu? Sudah. Yang bikin guru waktu atau wali kelas? Campur. Oke. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Berarti Bapak Ibu sudah mengerti bahwa sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan, sehingga setiap pendapat murid perlu dihargai, di mana siswa bebas membuat kesepakatan sendiri sesuai dengan nilai kebajikan universal dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan siswa juga menentukan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Yang di sini ada kata kuncinya yaitu konsekuensi. Nah, biasanya pelanggarannya banyak namun sedikit yang dibikin. Kesepakatan kelasnya banyak namun sedikit. Tergantung dari anaknya. Tergantung kelas ya. Usulan anaknya. Oh iya, oke. Ya memang diharapkan memang karena kita menggunakan motivasi intrinsik sehingga tidak guru yang menentukan kesepakatan itu, tapi memang murid sendiri yang membuat kesepakatan kelasnya. Dan namun apabila kurang, boleh disusulkan memang betul. Boleh. Mungkin kemarin kita sudah membuat 5 atau saat ini mau nambah 2 lagi gitu, boleh ya? Boleh, sebanyak-banyaknya. Tapi jangan melupakan dia sudah lalu. Biasanya yang nambah ya lupa ya. Aduh kemarin apa ya. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia
itu adanya motivasi eksternal. Nah, ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini kan muncul dari luar ya. Apa toh dampaknya? Nah, setelah itu apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Nah, ini juga masih motivasi eksternal. Nah, lalu saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Nah, kira-kira itu setelah saya melakukan ini saya mau jadi seperti apa? Nah, dari ketiga ini maka dapat kita simpulkan bahwa teori motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Ya, banyak anak-anak murid-murid kita ini termotivasi itu supaya tidak dihukum. Ketika guru ini. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Apa ngerti orang hadiah. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling terpenting ya, bagaimana murid-murid kita ini bisa menghargai bahwa dirinya itu mampu untuk melakukannya sendiri. Nah, dari motivasi ini maka kita akan masuk ke hukuman dan konsekuensi. Nah, sebenarnya hukuman dan konsekuensi ini merupakan hal yang berbeda, di mana hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada anak didik karena mengalami suatu kesalahannya sendiri guna untuk membuat anak tidak mengulangi suatu kesalahannya yang pernah mereka lakukan. Ini lebih ke perbuatan ya, yang menakutkan gitu ya, namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena sebuah akibat perbuatan yang telah dilakukan. Ada tindakan baru yang dilakukan karena sebuah akibat perbuatan yang dilakukan sebelumnya. Ini namanya konsekuensi. Nah, apakah penghargaan termasuk hukuman? Nah, gimana Bapak Ibu? Penghargaan termasuk hukuman pengobatan? Nah, kita akan jawab. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, ini disampaikan oleh Alfie Hahn tahun 93. Nah, ada 3 hal yang dia sampaikan, bahwa penghargaan menurunkan kualitas seseorang. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitasnya, dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik di dalamnya. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, bahwa penghargaan itu jangan setiap hari diterima. Nah, karena memang ini akan menurunkan kualitas dari anaknya. Yang tadinya dia bisa berekspresi lebih banyak, jadi segitu aja cukup, gitu aja udah dapat imbalan dari guru saya gitu. Nah, kita jangan membatasi itu, biarkan anak berekspresi semaunya mereka, yang penting tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di lingkungannya. Selanjutnya, nah, mari kita isi. Nah, saya sudah menyiapkan kertas di depan Bapak Ibu. Nah, saya sudah menyiapkan sticky note. Kita akan menjawab pertanyaan ini ya, biar lebih bergerak sedikit. Nah, mari kita kerjakan bersama Bapak Ibu. Minta bantuannya. Nah, kita jawab pertanyaan ini. Nanti akan saya tuliskan di kertas plano yang ada di depan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku berupa kalimat yang berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan sanksi atau hukuman. Jadi di kertas itu hanya ditulis hukuman atau konsekuensi gitu saja. Lama-lama Pak. Oke, kita
Kita tambahkan di sini bersama-sama. Nah, kita lagi. Mencatat 100 kali dalam buku, tulis dengan kalimat singkat yang berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi. Berulang-ulang selama 100 kali. Karena anak terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, yang sudah langsung ke depan menyampaikan sendiri. 5 berarti langsung 5 toh? Satu dulu. Oke, jangan buru-buru. Lebih lama lebih baik. Slow motion. Oke, yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali putaran karena anak terlambat hadir 10 menit saat olahraga. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Lari 2 kali lapangan basket karena telat olahraga, bukan telat di sekolah ya, ini telat olahraga. Oke, selanjutnya yang ketiga, murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, tapi sekarang udah tidak corona ya, ya. Ini ceritanya waktu dulu zaman masih corona ini. Murid disuruh push up 15 kali. Topi ngomong saya. Topi apa? Pacaran saya. Yo. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi?
Selanjutnya yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Maksudnya ini ada murid itu sudah mengerjakan tugas, nah kertasnya itu dicoret-coret sama temannya lagi, dan kita menggantikan kertas itu. Nah, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret itu hukuman atau konsekuensi. Kan mungkin ada murid yang iseng oleh punya temannya, nah, terus diberi tugas untuk ngijoi, menggantikan. Oke, yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada air di atas meja, kesenggol, terus dibersihkan. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, sudah semua Bapak Ibu? Ya. Dari jawaban Bapak Ibu semua, yang pertama, nah, jawabannya ada dua, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Nah, kira-kira mencatat 100 kali ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Tidak ada keterkaitan secara langsung dengan penyebab terjadinya kesalahan. Iya, bisa jadi. Kita tahan dulu karena nanti ada jawabannya ya Bu ya. Ada kuncinya, ada pembahasannya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak terlambat hadir 10 menit. Iya, ada 2 jawaban lagi. Hukuman dan konsekuensi. Paling banyak hukuman. Sepakat betul? Hukuman. Sepakat. Oke. Lari itu hukuman ya. Yang ketiga, murid push up 15 kali. Hukuman. Konsekuensi. Kalau ada yang konsekuensi. Paling banyak hukuman. Sepakat betul? Sepakat hukuman ya.
Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi ya, konsekuensi semua. Bagus, kompak ya. Nah, yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Nah, oke, konsekuensi semua. Nah, ini asli ya Bu ya, nah, bukan saya yang mengarahkan tadi. Kita belum pernah bertemu tadi ya. Bukan sih ya. Nah, apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini jawabannya. Nah, ketika hukuman itu diberikan kepada murid, maka sesuatu yang menyakitkan itu akan terjadi ke murid, membuat murid sakit hatinya untuk jangka waktu yang lama. Anak memiliki kedisiplinan, adanya paksaan, mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itulah konsep hukuman. Ada lari, ada push up, ada apa lagi, mencatat 100 kali ya. Ini hukuman semua, masuk ya. Jadi tadi jawaban kita sudah hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulusnya terhadap tanggapannya baik, mendorong anak agar menyesuaikan diri, konsep dirinya yang semakin baik. Anak belajar untuk memenuhi peraturan. Kehilangan hak membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, tadi Bapak Ibu sudah menyatakan menggantikan kertas dan membersihkan air yang tumpah merupakan konsekuensi ya. Ya mungkin akan sakit hati tapi sebentar ya, tidak berlama-lama. Nah, setelah kita mengerti bedanya hukuman dan konsekuensi, kita akan belajar bagaimana 5 posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama, guru sebagai penghukum. Ada nih? Ada. Yang kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ada nih? Ada. Guru sebagai teman. Ada juga. Guru sebagai pemantau. Ada. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, apa itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun,
Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Hebat. Ya, itulah 5 posisi kontrol guru. Semuanya lengkap di semua kita dari. Yang paling bagus yang mana? Next. Nah ini tadi sudah ada di dalam video. Sebenarnya penghukum ini ketika ada guru yang berbicaranya nadanya keras, menunjuk-nunjuk, membentak-bentak gitu ya. Nah hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, dan tidak suka terhadap gurunya. Dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Yang kedua, membuat rasa bersalah, di mana guru memberikan kalimat yang lemah lembut kepada muridnya, sehingga muridnya merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri lingkungan pergaulannya. Ini juga boleh dilakukan, tapi tidak direkomendasikan. Yang ketiga, teman. Nah, di posisi ini guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersenda gurau, guyonan sama muridnya, sehingga tercipta hubungan yang akrab dari guru dan murid. Nah, dampaknya murid ini tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Next. Guru sebagai pemantau, suaranya datar, tidak emosi, sehingga murid ini ingin mendapatkan reward dari atau penghargaan ini bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tapi karena dipantau oleh gurunya. Next. Yang kelima, sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal. Tadi sudah ada di video bahwa guru bersuara netral dengan membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi posisi kita hanya mengiring opini murid, ya, biar murid bisa memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi sendiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Next. Nah, inilah kesimpulannya, bahwa dari 5 kontrol guru ini, kenapa manajer? Karena manajer ini dapat menguatkan pribadi murid dan mengevaluasi diri bagaimana murid ini mampu memperbaiki dirinya menjadi murid yang lebih baik di kemudian hari. Dan mengapa tidak peraturan saja? Nah, kita kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi sudah kita bahas. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Karena kita meyakini bahwa helm itu dapat melindungi kita dari cedera, dari tabrakan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Karena kita meyakini bahwa dengan melakukan itu kita akan sehat, kita dapat melindungi diri kita dari berbagai penyakit. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kita ingin kita menjadi orang yang disiplin, menghargai orang lain datang kasih, kita ikut kasih. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next.
Nah, sehingga dari peraturan kelas yang kita sudah buat di kelas masing-masing, diharapkan nanti akan membuat keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini akan muncullah lingkungan kelas yang positif, sehingga muncullah budaya positif di dalam kelas dulu, baru muncul budaya positif di sekolah. Next. Nah, inilah bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu cenderung melarang, ya, dilarang mengganggu orang lain, kembalikan buku di tempatnya. Ini adalah kalimat yang melarang, kalimat aktif luar. Nah, ketika kita mengubah sebuah peraturan menjadi keyakinan kelas, kita hanya mengubah dari kalimat yang melarang ini menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh ada kalimat negatif. Kata kuncinya itu, kembalikan buku di tempatnya. Nah, ini merupakan sebuah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini merupakan menghormati orang lain, dan seterusnya sampai dengan keselamatan dan keamanan ini, ya. Jangan berlari di kelas. Kenapa kok tidak boleh berlari? Karena untuk menjaga keselamatan dan keamanan kelas, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, entah wali kelas atau guru Bapak, nah, gunakan kalimat-kalimat yang positif. Kata kuncinya itu tidak boleh pakai yang negatif. Jangan, tidak boleh, dilarang, gitu. Hilangi kata-kata itu sehingga anak itu bisa meyakini bahwa hidupnya ini penuh dengan kalimat-kalimat positif, gitu ya. Lanjut. Nah, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok-kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, namun Bapak Ibu, sebelum kita melakukan restitusi, memang langkah terpentingnya adalah melakukan keyakinan kelas dulu. Restitusi ini dilakukan apabila keyakinan kelas gagal terwujud. Terus juga ke peraturan orang jadi nggak berhasil, kita buat keyakinan kelas tidak berhasil. Nah, langkah terakhirnya adalah restitusi. Tidak ada langkah lagi selain restitusi. Ini adalah langkah terakhir, solusi, gitu ya. Lanjut. Nah, maka 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, adanya tawaran, bukan paksaan kepada murid. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, sehingga dalam menerapkan restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang di dasar segitiga. Ini disebut dengan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan. Setelah kita menstabilkan identitas murid sudah mengetahui kesalahannya, maka kita akan memvalidasi tindakan yang salah itu. Kita menekankan lagi caranya seperti itu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita bertanya kepada murid apa alasannya. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Ketika murid sudah mengerti kesalahannya, maka kita akan menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, itulah kenapa ketika kita belajar tentang keyakinan kelas yang mengubah dari peraturan kelas. Memang semuanya berawal dari peraturan dulu. Mungkin awal mulanya kalau di kelas Bapak Ibu belum ada, Bapak Ibu nanti membuat peraturan kelas dulu. Biarkan murid membuat peraturannya sendiri. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Nah, itu kan ada 15 mungkin gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu hanya mengubah
apa itu tadi? Peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, ubah menjadi kalimat yang positif. Disiplin, bertanggung jawab, menghargai orang lain, dan seterusnya gitu ya. Kalau ada yang kembar nggak masalah. Misalnya datang tepat waktu disiplin, membuang sampah disiplin lagi, nggak apa-apa ya. Nanti akan banyak sekali keyakinan kelas yang dapat Bapak Ibu buat. Nah, apabila itu tidak terwujud, baru mengarah ke restitusi. Next. Nah ini contoh kalimatnya, menstabilkan identitas. Ya, tadi sudah ada di video beberapa. Bu guru juga pernah berbuat salah. Ya, nggak apa-apa, gurunya mengakui ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menggali murid agar murid itu bisa stabil bahwa dia mengakui kesalahannya. Next. Nah ini merupakan contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Next. Kalimat ini sebenarnya tidak harus plak seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh menggunakan kalimat sendiri. Dan terakhir ditutup dengan menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi anak yang bagaimana? Apa kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Masih banyak lagi kalimat-kalimat lainnya yang bisa Ibu alami sendiri. Nah, sehingga ketika hukuman itu gagal, maka langkah selanjutnya adalah menentukan konsekuensinya, dan sehingga anak menjadi disiplin. Nah, apabila gagal lagi, kita akan melakukan restitusi sehingga murid lebih positif dalam melakukan tindakan-tindakannya. Baca sendiri bawah nih. Lanjut. Nah, ini adalah contoh praktik sekitar restitusi, demonstrasi kontekstual yang saya lakukan di SMP Negeri 37 Bonso. Selamat menyaksikan. Pak, bukain dong, Pak. Ayo masuk. Kita ngobrol sebentar dulu ya. Ya. Ayo. Duduk dulu. Iya, Pak. Baik Rizka, pertama-tama Bapak ingin tahu terlebih dahulu kenapa kok kamu bisa terlambat hari ini. Coba ceritakan. Saya berjalan kaki ke sekolah, Pak. Pagi ini saya agak terlambat berangkat dan itu membuat saya sampai di sekolah terlambat. Bapak mengerti, berjalan kaki memang memerlukan waktu dan usaha. Dan Bapak juga menghargai usaha yang kamu lakukan. Sekarang mari kita bicarakan mengenai sepatu putih yang kamu gunakan itu. Bapak juga tahu itu bukan sepatu yang sesuai dengan peraturan sekolah. Coba ceritakan apa yang membuatmu memakai sepatu putih ini. Sepatu hitam saya rusak, Pak. Saya belum sempat membeli sepatu baru. Jadi saya terpaksa memakai sepatu putih. Terima kasih atas penjelasannya, Rizka. Bapak sekarang paham bahwa kadang-kadang kita memang menghadapi situasi yang membuat sulit untuk mematuhi peraturan. Bapak juga ingin kita bisa mencari solusi bersama agar masalah ini tidak terulang di masa yang depan. Saya merasa bingung tentang bagaimana bisa mengatur semuanya dengan baik. Bapak di sini sebagai teman kamu, Rizka. Kita bisa mencari solusi yang tidak hanya sesuai dengan peraturan sekolah, tetapi juga mendukung kebutuhan kamu. Misalnya mungkin kamu bisa mencoba bangun lebih awal atau mempersiapkan segala sesuatu malam sebelumnya
menghindari kamu untuk terlambat ke sekolah? Itu bisa jadi solusi. Mungkin juga bisa mencoba mencari rute yang lebih cepat ke sekolah. Bagus sekali. Dan tentang sepatu, jika kamu kesulitan dalam membeli sepatu yang sesuai, beritahu sekolah. Sekolah bisa membantu mencari solusi atau mungkin memberikan waktu tambahan kamu untuk mendapatkan sepatu yang sesuai. Terima kasih Pak, saya merasa lebih baik setelah mendengar saran dan dukungan Bapak. Bapak senang mendengarnya. Yang penting adalah kita saling mendukung dan menemukan cara agar kamu merasa nyaman dan bebas dalam belajar. Jika ada hal lain yang perlu dibicarakan atau jika kamu merasa tertekan, jangan ragu untuk berbicara. Betul Rizka, kami semua di sini untuk mendukungmu. Jika ada yang bisa kami bantu, jangan ragu untuk menghubungi kami. Oke Rizka, Bapak percaya kamu bisa mematuhi peraturan dengan baik sambil merasa didukung. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Tidak Pak, terima kasih banyak atas pengertiannya. Sama-sama Rizka, semoga hari ini berjalan dengan baik untuk kamu. Semoga sukses. Silakan lanjutkan pelajaran di dalam ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan perasaan saya mengenai praktik segitiga restitusi yang Pak Asim terapkan kepada saya di video ini, terutama dengan menggunakan kontrol guru sebagai teman. Ketika saya terlambat ke sekolah dan memakai sepatu putih yang tidak sesuai dengan aturan, saya merasa awalnya sangat cemas dan khawatir tentang bagaimana situasinya akan ditangani. Namun saya sangat menghargai bimbingan Pak Asim yang menganggap guru sebagai teman. Saya merasa bimbingan ini sangat berbeda dari yang saya bayangkan dan memberikan dampak positif kepada saya. Dengan cara ini Pak Asim tidak hanya menegakkan aturan akan tetapi juga berbicara dengan saya secara terbuka dan mendukung. Saya merasa lebih nyaman dan dimengerti daripada hanya mendapatkan hukuman. Saya dapat melihat bahwa Pak Asim ingin membantu saya belajar dari kesalahan ini dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa merasa tertekan. Besar rasa terima kasih saya ucapkan karena Pak Asim tidak hanya fokus pada kesalahan saya, tetapi juga memberikan dorongan dan bimbingan agar saya bisa menjadi lebih baik. Ini membuat saya merasa lebih termotivasi untuk memperbaiki sikap saya ke depan. Saya berharap semua murid bisa terus bekerja sama dengan cara ini. Dan saya akan berusaha lebih baik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Terima kasih banyak Pak Asim atas bimbingannya yang penuh perhatian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian kalau ingin mengulang lagi bisa dilihat di channel YouTube saya. Aku Asim. Ya, sebenarnya kalau waktu kita banyak kita bisa membuat keyakinan keras. Next saja next. Tapi berhubung waktu kita terbatas, maka cukup sekian. Mungkin lain kali akan disambung di dalam acara komunitas belajar yang lainnya untuk menyusun keyakinan keras gitu ya. Demikian, semoga tidak mengurangi rasa kecewa Bapak Ibu semuanya. Tidak membuat keyakinan keras itu kayak mau apa tuh, penasaran. Lain kali ya Bapak Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian saya kurang di sana sini, kurang sopan, kurang macam-macamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam bahagia.